Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Senang sekali masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita hanya menatap layar gadget kita masing-masing, baik bersama keluarga di rumah ataupun secara pribadi di tempat kita masing-masing. Tapi saya percaya walaupun jarak dan memisahkan kita, tetapi roh kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua dan bisa mengikutinya dari Alkitab kita masing-masing. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Jepang adalah negara yang seringkali dilanda bencana alam. Tsunami, banjir, gempa bumi itu udah jadi langganan di Jepang. Sehingga mereka melakukan cara-cara antisipasi, mereka melakukan sistem untuk melindungi diri mereka. Misalnya saja bangunan-bangunan di Jepang mereka buat lebih tahan dengan gempa bumi. Kereta-kereta mereka di sana diberi sensor untuk mendeteksi sebelum terjadinya gempa bumi. Masyarakat terus-menerus diedukasi untuk peka terhadap perubahan yang terjadi di alam. Bahkan anak-anak sekolah sejak mereka TK, SD, mereka sudah diajarkan apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi gempa bumi, banjir dan tsunami, dan mereka saat tidak bersama dengan orang tua mereka. Nah, kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena bencana alam yang dialami oleh Jepang terjadi berulang-ulang. Udah dari sononya, dari generasi sebelumnya, terjadi lagi. Sehingga seolah-olah bangsa Jepang ini akrab dengan gempa bumi, dengan tsunami, dengan banjir. Nah, kalau istilah Alkitab, semua itu pencobaan-pencobaan yang biasa bagi mereka. Nah, ayat yang tadi sudah kita baca, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 16. Ini surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Untuk apa? Untuk alarm, untuk peringatan. Peringatan apa? Bahwa penderitaan yang mereka alami saat itu
Masalah yang mereka alami saat itu, pergumulan yang mereka derita saat itu, tantangan yang mereka hadapi saat itu bukan hal yang baru. Kalau istilah orang zaman sekarang, lagu lama, kaset baru. Mungkin bentuknya saja yang berbeda dengan zaman pada waktu itu. Tapi nenek moyangmu dulu, bangsa Israel dulu juga mengalami hal yang sama. Karena Amsal berkata apa? Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Zaman dulu orang rambutnya panjang, mau cowok mau cewek. Masih ingat ya? Saya suka lihat foto-foto almarhum Bapak Gembala dulu waktu kecil, rambutnya gondrong. Pakai celananya cut bray. Atas ketat, makin ke bawah makin lebar gitu kan, sampai kayaknya ribet banget begitu. Beberapa tahun yang lalu, tren itu juga terjadi lagi. Cowok-cowok mulai panjangin rambut, cuma disesuaikan. Ada bagian yang di skin, ada bagian yang dicepak, terus dikuncir, mau ke belakang, mau ke atas, begitu kan. Celananya mulai agak ketat, yang ke bawah makin lebar. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu pernah bikin celana sama Paulus, ukuran kakinya 2 kali dari lebar pahanya dia, gede banget begitu. Sejarah berulang, karena tidak ada sesuatu apapun yang baru di bawah matahari ini. Demikian kitab Amsal berkata. Nah, pertanyaannya sekarang, oke lah, kita udah tahu itu surat dikirimkan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat Korintus pada waktu itu. Terus kita mau ngapain baca gituan? Karena Bapak Ibu Saudara, kita sebagai Israel rohani, kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga jemaat Tuhan yang hidup pada zaman ini, kita juga bisa menjadikan mereka contoh. Kita juga bisa belajar dari mereka. Kita juga bisa mengakrabkan diri dengan penderitaan, pencobaan, masalah, tantangan yang terjadi pada waktu itu. Hanya mungkin bentuknya berbeda dengan yang kita alami di zaman kita hidup sekarang ini. Tapi pencobaan-pencobaan itu tetap pencobaan biasa. Karena sekali lagi dari zaman dulu itu sudah terjadi, dialami oleh jemaat Tuhan, dialami oleh bangsa Israel, dan sekarang dialami oleh kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masih hidup di tengah pandemi COVID-19. Namanya COVID-19, Coronavirus 2019. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara Google, pandemi yang terjadi di dunia ini bukan hanya kali ini saja, sudah sering terjadi. Sekali lagi Amsal berkata apa? Tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan pandemi saja berulang terjadinya. Bukan hanya fashion, bukan hanya sejarah. Nah, ya oke lah kita tahu. Tapi sekarang pendeta, sekarang ini saya lagi bokek, usaha saya nggak bisa jalan. Saya di PHK dari kantor tanpa pesangon. Usaha saya ditutup. Saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Saya nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Iya, tapi pendeta, saya sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Dokter dari Sabang sampai Merauke semuanya udah saya datangi. Bahkan pergi ke luar negeri udah saya datangi. Tapi penyakit saya nggak sembuh juga. Iya, tapi pendeta, rumah tangga saya lagi nggak harmonis. Lihat tuh, suami saya ringan tangan. Ringan tangannya bukan rajin ngebantu pekerjaan rumah tangga, tapi rajin ngegaplokin istri 3 kali sehari sesudah makan. Lihat tuh anak-anak saya tidak taat sama orang tua. Lihat tuh istri saya ngomel melulu, ngeluh melulu, semuanya serba salah. Suasana di rumah seperti neraka. Bapak Ibu Saudara, percayalah, bukan hanya kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Sekali lagi, itu bukan hal yang baru. Jemaat Tuhan juga sudah pernah mengalaminya. Bangsa Israel juga sudah pernah mengalaminya. Lalu ketika kita mengalaminya saat ini, mungkin kita berteriak, Tuhan, katanya Engkau baik. Tadi kita udah nyanyi, Tuhan Yesus baik, tangannya sambil digoyang-goyang. Itu cuma lagu, buktinya mana dalam hidup saya? Tuhan penyembuhku, buktinya saya sakit kok nggak sembuh-sembuh. Tuhan akan memelihara, mencukupi kebutuhan kita. Buktinya dompet saya kosong melulu, rekening saya 0, dan tagihan kartu kredit saya nggak bisa bayar. Listrik, air, telepon terancam diputus. Belum lagi sewa rumah yang saya harus perpanjang dan saya nggak bisa bayar. Mana buktinya? Tuhan itu di mana ketika saya berdoa? Tuhan itu seolah-olah menutup telinganya, memalingkan wajahnya dari air mata saya. Di
ketika saya menderita? Di mana Tuhan ketika keluarga saya meninggal karena COVID? Di mana Tuhan ketika saya perlu membayar uang sekolah anak saya? Di mana Tuhan ketika saya berteriak, Tuhan, aku tidak kuat lagi? Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita yakini, bahwa Allah itu selalu baik. God is good all the time. All the time, God is good. Lalu apa gunanya sebuah penderitaan, masalah, tantangan, pergumulan di dalam hidup kita? Karena Dia ingin mengajar kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua yakin, tidak ada hal-hal baik dihasilkan dari cara-cara yang gampang. Tidak ada mental yang tangguh dihasilkan dari hal-hal yang sederhana. Oleh sebab itu kita buka Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Saya minta tolong Saudara Andreas untuk membacakannya bagi kita. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, terima kasih. Ini yang Tuhan lakukan. Dia laksana seinduk Raja Wali. Kita tahu burung Raja Wali itu burung yang gagah perkasa. Rentangan sayapnya bisa sekian meter jauhnya. Dan dia sudah membuat sarangnya itu di tebing-tebing terjal. Puluhan meter jauhnya dari daratan. Tinggi sekali di tebing batu. Lalu apa yang dia lakukan untuk mengajar terbang anak-anaknya? Ketika anak-anak itu sudah mulai tumbuh bulu, dia akan menggoyangkan, bahkan membalikkan sarangnya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu jatuh. Tetapi bukan untuk melukai mereka. Supaya mereka terpaksa belajar terbang. Saya ingat istilahnya PDP PAU waktu itu dijorokin supaya bisa berdoa, memimpin doa. Dijorokin supaya bisa berkhotbah. Dipaksa, anak-anak burung itu dipaksa supaya bisa terbang. Ketika mereka berada di antara langit dan bumi, mereka terpaksa mengepakkan sayapnya. Dan dari sana mereka belajar, oh kalau kita kepakin sayap, lama-lama kita bisa terbang. Oh kalau kita kepakin sayap, lama-lama kita melayang. Nah saat kita belajar, saat anak-anak burung itu diajar terbang, pasti rasanya nggak enak. Ih mama jahat amat, lagi enak-enak di sarang tiba-tiba dilempar keluar, lagi anget-anget di sarang tiba-tiba dijorokin keluar. Aduh ini kita jatuh nih, mama di mana? Tapi dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan, pencobaan yang kita alami, Dia mengamati kita dari jauh. Ketika kita melayang, hampir menyentuh darat, Dia akan terbang tepat pada waktunya menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, pada waktu umur 4 tahun, saya mengajar anak saya yang besar, Moses, untuk main sepeda roda 2. Sebagian orang waktu itu bilang, masih kekecilan, 4 tahun, nanti aja umur 6 tahun. Tapi saya bilang, saya punya target sendiri untuk anak-anak saya. Umur 2 tahun dia sudah harus bisa pakai sendal sepatu sendiri. Umur 2,5 tahun sudah harus bisa mengancingkan kemejanya sendiri. Butuh waktu lebih lama, iya. Saya bangunkan dia lebih pagi untuk sekolah karena saya mau dia mengancingkan sendiri. Nah, waktu umur 4 tahun itu dia belajar sepeda. Sampai nangis-nangis Bapak Ibu Saudara. Mami jahat, aku nggak mau main sepeda. Karena kita tahu orang belajar sepeda pasti jatuh. Malah orang bilang gini, udah jatuh belum? Ah, belum sah, belum resmi nih, mesti jatuh dulu katanya. Jadi saya lihat karena dia berusaha, takut sama maminya yang galak ini begitu kan, nggak boleh masuk kalau nggak bisa ya gitu. Jadi jatuh, ayo dia naik lagi, kakinya pada bongsrot. Pulang-pulang nangis, mami, papi, mami jahat, aku disuruh main sepeda lah. Pada saat dia diajarkan main sepeda, dia merasa maminya jahat, kejem, aku disuruh main sepeda melulu dan sebagainya. Tapi sekarang, ya nggak usah sampai sekarang deh, waktu itu kelas 3 umurnya kira-kira 8-9 tahun, kami pergi retret dan kami bawakan dia sepedanya. Waktu kami main sesi atau acara kosong di outdoor, kita lihat dia lagi muter-muter main sepeda.
Dan pada waktu itu dia baru bilang, untung ya dulu mami ajarin aku main sepeda, jadi sekarang aku udah bisa sepeda roda 2. Pada saat kita mengalami penderitaan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bukan hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Itu dialami oleh jemaat Tuhan dari generasi ke generasi, dan mereka semua belajar karena tujuannya bukan menyusahkan kita, tetapi untuk mengajar kita. Lalu apalagi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kalau kita sudah belajar, biasanya tuh ada standarnya, betul ya? Kalau kita anak kita sekolah, dia mengerjakan PR, ada standarnya, sudah betul atau belum. 1 tambah 1 harus 2. Kalau bukan 2 berarti salah, kata guru matematika. Nah, diperiksa hasilnya. Saya ingat waktu itu saya mengerjakan skripsi dan tesis. Puji Tuhan saya mendapatkan kesempatan untuk 2 kali mengikuti pendidikan akademik S1 dan S2. Dan yang ngeselin ketika kita udah semalaman ngantuk-ngantuk ngetik skripsi, apalagi waktu tesis, sambil anak ada di pangkuan, kita goyang-goyangin biar dia tidur, terus kita ngetik. Besok paginya ketika kita kumpulin tuh kumpulan ketikan kita merasa udah benar, udah pasti lolos, udah pasti ditanda tangan, begitu ya, bisa lanjut ke bab berikutnya. Dosen cuma baca 1-2 lembar secara cepat, dibalik-balik, dicoret-coret, langsung dia bilang apa? Ulang lagi, perbaiki. Rasanya bagaimana pada waktu itu? Keselnya minta ampun, pinnya teriak gitu kan, Bu, nggak tahu ini ngetiknya semalaman, udah capek, ini udah bener ini referensinya semua, apalagi sih maunya. Waktu kita diperiksa, kita rasanya nggak enak. Bapak Ibu kalau punya kendaraan yang mogok atau nggak bener, kita bawa ke bengkel. Waktu mekanik periksa, kita deg-degan, rasanya nggak enak. Aduh, ada yang mesti diganti nggak nih? Aduh, ini oli berapa duit nih harganya nih? Aduh, apalagi nih yang rusak nih? Aduh, biayanya berapa nih? Waktu kita sakit, kita diperiksa ke dokter, rasanya juga deg-degan. Nggak ada kita yang teriakan, yeay ke dokter lagi, asik ya ketemu dokter. Nggak ada, kita deg-degan menanti. Aduh, kata dokter kenapa nih jantungnya nih? Aduh, ini perut nggak enak nih, ntar apa nih katanya? Ini kaki kok sakit melulu. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah, pencobaan, tantangan, supaya hidup kita ini diperiksa sama Tuhan. Diperiksa buat apa? Udah sesuai belum dengan standarnya Tuhan? Udah sesuai belum dengan yang Tuhan mau? Yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Saya minta tolong Ibu Iran untuk membacakannya bagi kita semua. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, terima kasih. Nah, ini yang harusnya kita rasakan. Waktu Tuhan periksa kita, jangan ngomel, Tuhan ngapain sih bikin susah aja hidup ini? Tuhan ngapain hidup? Pokoknya aku udah kasih persembahan buat gereja, aku udah lakukan semuanya, udah aku benar. Amsal berkata apa? Segala jalan orang adalah lurus menurut pikirannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Yang menentukan hidup kita ini benar atau tidak bukan diri kita sendiri, bukan standar dunia, bukan kata tetangga kita, bukan kata pendeta terkenal, tapi Tuhan. Makanya pencobaan-pencobaan yang biasa itu diberikan dari generasi ke generasi kepada jemaat Tuhan, karena Tuhan mau memeriksa hidup jemaatnya dari dulu sampai sekarang. Lalu kita harus merasa sukacita, tenang aja kita diperiksa sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang periksa, Dia tidak menghakimi kita. Dia tidak cuma bilang salah, lalu kita ditinggalkan begitu saja. Tidak, Dia akan mengoreksi kita, Dia akan memperbaiki hidup kita. Setelah Dia menemukan kelemahan kita, setelah Dia menemukan dosa kita, setelah Dia menemukan kekurangan kita, Dia akan tetap berjalan mendampingi kita supaya kita diperbaiki, supaya kita dikoreksi, supaya kita dibetulkan. Dia tidak meninggalkan kita dalam keadaan seperti itu hanya menunjukkan borok kita saja, tidak. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemuda, dia mengendarai sebuah mobil Ford. Tiba-tiba mobil baru yang dia kendarai ini tipe T mogok. Pemuda ini sedikit tahu tentang mesin, otomatis dia buka kap mesinnya, dia coba periksa kiri kanan ini itu segala macam dia periksa, tapi mobilnya tetap mogok, tetap nggak mau hidup juga. Lalu kemudian dia mencoba cari bantuan, kasih tanda segala macam,
Tapi nggak bisa juga, nggak ada orang yang mau berhenti untuk menolong dia. Lalu satu kali dia melihat ada sebuah mobil yang lumayan bagus. Di dalamnya ada bapak-bapak yang pakaian terlente necis. Dia nggak kasih tanda. Nggak bakal ngerti lah soal mesin, nggak bakal mau turun ngebantu lah. Tapi mobil itu menghampiri dan berhenti. Kemudian bapak ini turun sambil merapikan pakaiannya. Dia bilang, ada apa? Mogok pak. Oh, boleh saya lihat? Setengah ragu, tapi karena ingin bersikap ramah, dia tetap bilang, ya boleh pak, tadi juga udah saya kutak-kutik, tapi tetap nggak bisa, saya sedikit tahu sih tentang mesin. Kalau boleh saya coba, ya udah coba aja, dia pikir nggak ada ruginya juga, begitu kan. Bapak ini membuka pakaian yang bagus, dia taruh, dan kemudian dia gulung lengan bajunya, dan kemudian dia kutak-kutik sedikit, dan dia bilang, coba hidupkan. Mobil itu langsung hidup. Pemuda ini otomatis terkagum-kagum. Wah, terima kasih ya Pak ya. Oh, tadi udah saya kutak-kutik berjam-jam nggak bisa juga. Bapak nggak sampai 5 menit kok bisa. Kita kenalan dulu deh ya, karena belum zaman COVID waktu itu, masih boleh salaman. Dia salaman. Dia menyebutkan namanya, dan Bapak itu menyebutkan, saya Henry Ford. Bapak Ibu Saudara mengerti kisah ini? Pemuda ini mengendarai sebuah mobil Ford tipe T. Pada waktu itu, sebelum Ford tipe T, mobil-mobil setirnya rada ke tengah. Makan tempat banget begitu ya, di tengah begitu kan. Nah, Ford tipe T ini adalah tipe Ford yang pertama kali diciptakan dengan setir di samping kiri. Otomatis ketika mobil tersebut rusak, yang bisa memperbaiki adalah penciptanya, yaitu Henry Ford. Lalu hubungannya dengan hidup kita apa? Setelah Tuhan menemukan kesalahan kita, dosa kita, borok kita, Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengoreksi kita, memperbaiki kita. Cuma Tuhan yang bisa, karena Dia yang menciptakan hidup kita. Dia yang paling mengerti kita, Dia yang paling tahu kita, bahkan lebih mengenal kita daripada diri kita sendiri. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Saya minta tolong saudari Amel untuk membacakannya. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Ya, silakan. Mazmur 119 ayat 71 sampai 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ya, terima kasih. Videonya boleh tolong disiapkan ya. Nah ini, ketika kita diperiksa, kita dikoreksi, kita diberitahu, ini harusnya yang kita alami. Tertindas itu baik, Bapak Ibu Saudara, ketika kita periksa ke dokter, lalu kemudian kita ingin tahu hasilnya apa. Ketika kita periksa ke lab, kita diambil darah, kita disuruh tunggu 3 jam, 4 jam, kita kepingin tahu hasilnya apa. Waktu kita bawa mobil kita, motor kita, setelah diperiksa oleh mekanik, kita kepingin tahu hasilnya apa. Nah, ketika hidup kita diperiksa oleh Tuhan, ketahuan hasilnya apa, Tuhan mengoreksi hidup kita, Tuhan memperbaiki hidup kita. Lalu setelah Tuhan memperbaiki kita, mau ngapain lagi? Nah, penderitaan itu gunanya juga untuk melindungi kita dari hal-hal yang lebih buruk. Masa sih menyusahkan hidup? Coba kita lihat video singkat berikut ini. Boleh diulang sekali lagi? Ya. Nenek ini tanpa sengaja menjatuhkan tongkatnya dan melihat seorang pemuda sedang bersantai di atas. Anak muda, boleh tolong ambilkan tongkat saya? Oh, tentu saja, Nek. Tapi dia tidak melakukannya. Aduh, dasar anak muda, dimintain tolong. Udahlah, aku ambil saja. Tapi kita lihat apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan lihat, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh nenek itu. Tadi dia merasa kesel sama si pemuda. Dasar anak muda zaman sekarang, dimintain tolong, iya doang tapi nggak dikerjain, nyusahin hidup aja. Ya udahlah, saya kerjain aja sendiri. Tapi ketika dia berdiri, ternyata dia luput dari jatuhnya piano. Pencobaan-pencobaan biasa di dalam hidup kita. Seringkali kita anggap nyusahin, banyak masalah, tantangan, pergumulan.
nggak mungkin jadi lebih baik dari ini. Tapi terkadang Tuhan menggunakan hal-hal itu untuk melindungi kita dari hal-hal lain, kejadian lain, peristiwa lain yang terjadi lebih parah karena Dia sayang kita. Kalau Bapak Ibu Saudara Google itu akan melihat bagaimana kejadian-kejadian banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari bencana alam, dari tsunami di Palu, dari bencana Menara WTC. Bagaimana orang-orang yang tadinya merasa terlambat naik pesawat karena ini karena itu, dia marah-marah, tapi ternyata pesawat yang akan mereka naiki itu jatuh atau hilang dan mereka akhirnya merasa bersyukur. Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan. Yang tetap harus kita percaya, Allah itu baik. Dia menggunakan apapun yang tidak enak di dalam hidup kita untuk melindungi kita dari hal-hal yang lebih buruk. Lalu semua tujuan pencobaan itu untuk apa? Tuhan memberikan pencobaan dari zaman bangsa Israel. Tuhan memberikan masalah bagi jemaat Tuhan sampai hari ini, termasuk bagi kita. Mau ngapain sih? Satu tujuannya, menyempurnakan hidup kita, supaya semakin hari, semakin waktu, kita semakin mirip, kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga masalah, tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan-pencobaan itu biasa karena dilakukan oleh Tuhan bertahun-tahun untuk membentuk umat-umatnya dari generasi ke generasi. Sehingga Paulus berkata apa? Itu pencobaan biasa, tidak ada sesuatu apapun yang baru di bawah matahari. Jadi kita harus merespon dengan positif. Hidup kita harus semakin mendekat supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Jangan kita malah ngomel, nyalain Tuhan, komplain, nunjuk-nunjuk Tuhan, atau yang lebih tragis lagi, kita malah meninggalkan Tuhan. Kalau seperti itu, hidup kita tidak akan pernah berubah semakin serupa dengan Kristus. Kita baca ayat terakhir, Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat, kita akan baca bersama-sama. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dia mengasihi kita. Buktinya apa? Seperti yang nanti akan kita lakukan, perjamuan kudus. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita tidak perlu mati di kayu salib, supaya kita bisa bebas dari tahanan dosa. Dia tahu persis apa yang Dia lakukan di dalam hidup kita, dan tujuannya selalu baik. Satu saja, untuk menyelamatkan kita, karena Dia mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri. Saatku dalam kesesakan, dan ku harap hanya Kau Tuhan. Saatku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat
ingatkan bahwa masalah, tantangan, pergumulan, pencobaan, sakit, penyakit, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semua itu hanyalah pencobaan biasa. Dan Tuhan kirimkan dari generasi ke generasi, dari ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak umat pilihan-Mu bangsa Israel, sudah Tuhan ajarkan, sudah Tuhan lakukan untuk membentuk kami semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami komplain. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami selalu membanding-bandingkan kesusahan kami dengan orang lain. Bahkan kami menolak Tuhan, bahkan kami menghujat Tuhan, kami menghina Engkau. Katanya Tuhan itu baik, mana? Katanya Tuhan itu pembuat mujizat, mana? Katanya Tuhan itu pemelihara hidup kami, mana? Ampuni kami Tuhan. Kami mengerti bahwa semua pencobaan-pencobaan itu biasa yang dialami oleh semua jemaat Tuhan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang baru di bawah matahari ini. Bahkan termasuk pandemi yang masih melanda seluruh dunia saat ini. Tidak ada sesuatu yang baru. Dan Tuhan tetap menyertai. Karena semua terjadi untuk membuat kami belajar. Semua terjadi karena Tuhan ingin mengoreksi hidup kami, memeriksa kami, memperbaiki kami, melindungi kami dari hal-hal lain yang lebih parah, agar semakin hari kami dibentuk semakin serupa dengan Kristus Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan pemelihara dan pemilik hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin.